Halo pemirsa, istri terlambat kirim uang, seorang pria nekat menganiaya anak kandungnya. Ironis, korban dianiaya saat mengaji. Saya Nawayogi Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86. Pemirsa, gudang penyimpanan barang-barang toko online di kawasan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Kebakaran menghabiskan seluruh isi gudang, bahkan nyaris merembet ke gudang lainnya. Kebakaran besar melanda salah satu gudang penyimpanan barang-barang toko online di kawasan Kapuk Raya, Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Asap hitam muncul dari tengah area pergudangan yang berasal dari salah satu ruangan. Api dengan cepat melahap habis seluruh isi ruangan. Sejumlah pekerja gudang berupaya mengevakuasi peralatan kantor agar tidak ikut terbakar. Pekerja menyebut kebakaran terjadi pada pagi hari saat aktivitas pergudangan belum dimulai. Diduga kebakaran ini berasal dari lokasi panel listrik. Tiba jam 8.30 berada kedengaran kebakaran di paling ujung dekat panel listrik. Orang lain kita sewa. Orang lain ya? Langsung. Jadi ini kawasan pergudangan yang disewakan gitu Pak? 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk bisa memadamkan api. Api berhasil padam 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Berkendara saat mengantuk, sebuah mobil ekspedisi menabrak pohon di Jalan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat. Kerasnya benturan membuat sopir kritis setelah terjepit bagian depan mobil. Warga di Jalan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat, dikejutkan dengan kecelakaan tunggal yang dialami sebuah mobil pengantar barang. Kondisi mobil yang ringsek pada bagian depan usai menabrak pohon membuat sopir terjepit kemudi hingga proses evakuasi dilakukan secara berhati-hati. Setelah bagian depan mobil dipotong, korban yang dalam kondisi kritis berhasil dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Peristiwa berawal saat mobil melaju dari arah Bogor menuju Margonda, Depok, Jawa Barat. Tiba di lokasi kejadian, sopir yang diduga mengantuk hilang kendali dan menghantam pohon. Tadi kan di dalam kantor, iya kan? Saya dengar bunyi benturan. Ya saya suruh anak-anak lari keluar, tentunya mobil nyangkut. Kencang Pak. Tadi saya dengar benturan, ya kan? Selesai itu saya suruh anak-anak ke sini. Katanya mobil udah nyangkut di pohon. Kejadian ini membuat arus lalu lintas terganggu. Usai kejadian, minibus yang ringsek dievakuasi petugas. Kasusnya ditangani Satlantas Polres Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Di Situbondo, Jawa Timur diduga mengalami remblong, truk bermuatan pipa terguling di jalur tikungan Baluran. Akibatnya sopir tewas terjepit badan truk, evakuasi korban berlangsung dramatis. Evakuasi supir truk yang terjepit setelah mengalami kecelakaan ini berlangsung dramatis di tengah malam. Dengan peralatan seadanya, korban yang terjepit badan truk baru bisa dievakuasi setelah 1 jam. Nyawa sang supir tak tertolong, tewas saat dikeluarkan dan dibawa ke rumah sakit. Saksi menyebut kecelakaan berawal saat truk melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Banyuwangi ke Surabaya. Diduga mengalami remblong saat tikungan Baluran Situbondo hingga truk fuso bermuatan pipa menabrak pembatas jalan dan terguling. Karena evakuasi ini sulit, karena posisi supir itu kejepitan, harus nunggu alat ini untuk dipotong kayak pagernya itu yang kejepit sama supirnya itu. Kesulitannya di situ karena posisi supirnya itu ada di bawah kabin, di bawah pagar.
Kecelakaan ini sempat mengganggu arus lalu lintas karena badan truk menutup sebagian jalan. Polisi yang datang langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti dari kecelakaan ini. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Sejumlah warga di Bangkalan, Madura berbuat anarkis menganiaya seorang terduga pencuri motor hingga tewas dalam kondisi terbakar. Terduga pelaku merupakan residivis kasus curanmor. Polisi selidiki pelaku yang memprovokasi warga melakukan pembakaran. Seorang pria terduga pelaku pencurian motor diamuk warga hingga terbakar bersama motornya di pesisir selatan Kabupaten Bangkalan, Madura. Polisi yang datang ke lokasi mendapati pelaku telah tewas. Pria diduga pelaku pencurian motor ini awalnya tertangkap warga saat dini hari. Ironis, warga main hakim sendiri menganiaya terduga pelaku hingga tewas. Hasil penyelidikan polisi diketahui terduga pelaku curanmor ini berinisial R, warga desa Parseh, Bangkalan, residivis kasus curanmor. Ini diketahui dari handphone miliknya yang ditemukan di lokasi serta mencocokkan kepemilikan sepeda motor yang ikut dibakar warga. Bahwa identitas Mr. X itu sudah kita temukan, yaitu inisial R yang berasal dari desa Parseh, Kecamatan Soca. Dan setelah kita lakukan identifikasi dan kita cocokkan dengan bukti-bukti yang ada, keluarga membenarkan. Polisi masih mendalami kasus ini dan menyelidiki pelaku yang memprovokasi warga menganiaya residivis tersebut hingga tewas. Pencurian di wilayah tersebut sehingga masyarakat melakukan tindakan yang selanjutnya melakukan pembakaran terhadap si Mr. X yang belum kita ketahui identitasnya tersebut. Polisi memastikan pelaku main hakim sendiri secara sadis ini bisa dijerat sebagai tersangka pembunuhan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi melaporkan. Seorang sopir ditemukan tewas di dalam mobil mewah yang dikendarainya di lantai 7 parkiran pusat perbelanjaan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa jasad Taufik, sopir rental yang ditemukan tewas dalam mobilnya yang terparkir di lantai 7 pusat perbelanjaan di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang. Tewasnya korban pertama kali diketahui petugas Satpam Mall. Tubuh korban didapati terlentang di jok depan samping kemudi. Hasil olah TKP sementara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Sebelumnya korban sempat mengeluh sesak nafas. Memastikan penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke RSCM Jakarta. Ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Saat ditemukan posisinya lagi terlentang. Dari keterangan saksi yang di sopir sebelahnya, mobil sebelahnya, yang bersangkutan mengeluh sakit, minta dicarikan tukang pijit atau tukang kerap karena merasa masuk angin. Datang tukang pijitnya, tidak lama yang bersangkutan baring, ternyata sudah meninggal dunia. Pemirsa, sebuah taksi online dirusak massa di Surabaya, Jawa Timur karena terlibat tabrak lari. Warga emosi karena pengemudi kabur setelah menabrak mobil lain. Korban selamat dari amukan massa setelah kedatangan polisi. Massa mengepung dan merusak taksi online di kawasan Jalan Pucang Anom, Surabaya karena emosi menduga taksi online itu terlibat tabrak lari. Akibatnya sejumlah kaca taksi online ini pecah. Saat dikepung, pengemudi taksi online Chris Julius tak mau keluar dari mobilnya. Pria 61 tahun warga Jalan Kalimas baru ini terselamatkan setelah polisi tiba di lokasi. Chris membantah telah menabrak dan menyebutkan mobilnya yang ditabrak. merasa nabrak atau enggak sebenarnya sih Pak? Saya nggak merasa nabrak. Ya memang nggak tahu-tahu sudah berat itu. Oh, terus Bapak sebenarnya mau ke kantor polisi atau kabur itu seperti apa? Enggak, saya nggak kabur, saya berhenti kok. Saya bisa cerita. Kalau kebanyakan sini aja, ya, saya gensok. Oh, Bapak tadi bawa penumpang atau? Enggak, kosong. Polisi masih menyelidiki kasus ini, terlebih belum ada yang melapor sebagai korban kecelakaan. Sampai saat ini saya belum mendapatkan
apakah mobil si korban yang merasa apakah ditabrak atau dia yang menabrak, ya. Kami belum mendapatkan laporannya. Saat ini akan dicek oleh unit intel dan unit reskrim TKP. Kris dan mobilnya dibawa ke Mapolsek Gubeng untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, bocah berusia 7 tahun disekap dan dianiaya ayah kandungnya di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelaku jengkel karena istrinya yang bekerja di luar negeri belum mengirim uang. Ironis, penganiayaan dilakukan saat korban mengaji. Polisi menangkap AS di rumahnya di Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Pria 33 tahun ini dilaporkan oleh mertuanya karena diduga menganiaya bocah berusia 7 tahun, anak kandungnya. Korban dianiaya saat berada di tempat mengaji. Ironis, penganiayaan diduga dipicu lantaran pelaku stres sang istri yang menjadi TKW di luar negeri terlambat mengirim uang. Di 3-4 jam pelaku bisa diamankan dengan baik oleh unit PPA dan saat ini sudah kita tetapkan tersangka dan sudah kita tahan di rutan Polresta Mataram. AS pasrah dan menyesali perbuatannya. Tahun ini Pak? 2 tahun. Sering dikirimin uang? Ya katanya saya seringnya saya kirimin untuk belanja. Ke rekening mana? Kadang ke ibu mertua Pak, kadang ke saya. Kamu juga? Nggak pernah telat kirim duit? Atau kamu kesel gara-gara istri terus anak? Enggak Pak, kan di sini kan saya kerja Pak. Polisi pun menyita barang bukti sapu lidi dan ikat pinggang yang digunakan pelaku menganiaya anak kandungnya. AS terancam 5 tahun penjara sementara anaknya yang mengalami trauma didampingi psikolog untuk pemulihan psikisnya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Timur, Hari Kasidi melaporkan. Pemirsa, pembunuh dalang terkenal Ki Anom Subekti, istri dan putri dan cucunya di Rembang, Jawa Tengah divonis hukuman mati. Pelaku membunuh 4 orang satu keluarga karena terjerat utang 6 juta rupiah. Korban dikenal sebagai seniman yang menekuni pewayangan hingga pembuatan peralatan gamelan. Sumani, terdakwa pembunuhan Ki Anom Subekti yang tewas bersama istri, putri, dan cucunya menjalani sidang vonis secara virtual oleh Pengadilan Negeri Rembang. Sumani mengikuti sidang di rumah tahanan kelas 2B Rembang. Sementara keluarga Ki Anom mengikuti sidang di kantor Pengadilan Negeri. Majelis Hakim memvonis Sumani dengan hukuman mati karena terbukti melakukan pembunuhan 4 orang satu keluarga. Secara sah dan mengikat bersalah melakukan tindak pidana, melakukan pembunuhan berencana, dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Ki Anom Subekti Februari lalu ditemukan tewas di kamar bersama cucu dan putrinya yang masih di bawah umur di rumahnya sekaligus Padepokan, Desa Turus Gede, Rembang. Sementara istrinya ditemukan tewas di kamar berbeda. 4 mayat ditemukan oleh juru masak yang akan menyiapkan hidangan ulang tahun istri Ki Anom yang ikut dibunuh. Terungkapnya pembunuhan setelah Sunti, pembantu rumah tangga Ki Anom, pagi hari datang akan memasak. Sunti mendapati Ki Anom meninggal dengan luka berdarah di wajah. Warga serta aparat yang datang mendapati Ki Anom tewas di atas tempat tidur dengan putrinya yang berusia 13 tahun dan cucu perempuan yang berusia 10 tahun, semua dalam kondisi terluka. Sumani, pelaku pembunuhan, datang malam hari berniat mencuri namun kepergok oleh Ki Anom sehingga melakukan pembunuhan pada 4 orang. Keluarga tak terima dengan pembunuhan sadis yang dilakukan Sumani. Dia dihukum mati sebelum sanak keluarganya atau bahkan siapa saja yang berhubungan dengan dia sebelum menemui apa yang seperti keluarga saya alami, saya tidak akan terima. Sampai mati pun saya tidak akan memaafkan kesalahan terdakwa maupun keluarganya. Saya tidak akan pernah memaafkan. Sampai mati pun saya tidak akan pernah memaafkan.
Setelah dibacakan vonis hukuman mati, Sumani akan melakukan banding dan berharap mendapat hukuman yang lebih ringan. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa iNews melaporkan. Seorang pria karyawan swasta ditemukan tewas bersimbah darah di kamar kosnya di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ada luka di leher, diduga korban dibunuh dan tewas sejak 3 hari lalu. Polisi melakukan olah TKP menyelidiki tewasnya seorang pria penghuni rumah kos di Jalan Susilo, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Korban Joy Leonardo, 29 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di kamar kosnya. Polisi mendapati adanya luka di bagian leher korban, diduga karyawan swasta ini dibunuh. Tercium bau tak sedap, korban diduga tewas sejak 3 hari lalu. Posisi di dalam kamar, ya kan, pintunya terkunci dan terlihat dari jendela badannya udah kaku. Kemudian kami memanggil identifikasi, mengolah TKP, dan sekarang sementara proses olah TKP. Bu, ada bekas luka nggak sih, Bu? Batuk atau benda tubuh di sekujur? Iya, memang benar ada sebuah luka di badan korban. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jasad korban dibawa petugas ke RSCM Jakarta. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Hilang 16 hari, wanita cantik ditemukan berwujud kerangka di tepi hutan. Korban dibunuh sopirnya karena menolak diajak berciuman. Selengkapnya sesaat lagi disergap investigasi.